warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, kebaikannya kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul pada momen yang baik ini, di hari yang baik juga, di dalam rangka mengikuti prosesi wisuda ke-16 Indonesian Banking School. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan kepada para wisudawan IBS yang berbahagia. Kiranya kegiatan ini menjadi fase penting bagi para adik-adik wisudawan dan wisudawati untuk bersiap langkah ke bab baru yang dalam kehidupan merajut masa depan yang cerah dan bermakna. Sebagai sekolah tinggi yang bergerak dalam pendidikan ilmu ekonomi, khususnya di bidang keuangan dan juga perbankan dan bisnis berbasis teknologi digital, IBS memiliki visi yang kuat dalam mencetak generasi bankers baru yang unggul dengan kemampuan multidisiplin. Hal ini dapat kami lihat sebagai salah satu keunggulan dari metode pembelajaran IBS yang berhasil mengkombinasikan kemampuan dalam hal teori di dalam kelas dengan praktek langsung di dunia kerja. Kombinasi kedua ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi lulusan IBS untuk dapat lebih siap ketika selanjutnya masuk ke dunia profesional sesuai dengan passion dan kapabilitas masing-masing. Kami juga tentunya memberikan apresiasi dan dukungan positif agar atas skala prestasi improvement yang telah diraih oleh IBS dalam beberapa waktu terakhir, baik dari sisi manajemen kualitas pembelajaran, pelayanan akademik, serta pengembangan kurikulum, agar lulusan yang dihasilkan memiliki kapabilitas yang relevan dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan strategik di global market maupun domestik, karena dinamika tersebut berdampak pada perekonomian dan sistem keuangan kita, di mana salah satu elemennya adalah perbankan. Semoga hal positif tersebut turut berkontribusi dalam usaha meningkatkan kapasitas SDM Indonesia menuju Indonesia maju. Bapak, Ibu, hadirin dan adik-adik sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia telah dinilai sukses dalam perhelatan presidensi G20 tahun lalu dan insya Allah juga dilanjutkan dengan keketuaan ASEAN pada tahun ini. Keketuaan Indonesia pada dua forum prestisius tersebut meninggalkan legasi penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin volatile. Kalau kita dulu ingat istilah namanya VUCA, volatile, uncertain, kompleks dan juga ambiguous. Kini sekarang ada terminologi juga yang lebih baru, lebih teradvance terkait dengan tuna. VUCA tidak hanya volatile tapi turbulence artinya, dan juga kompleks, tidak hanya kompleks tetapi di era digital ini kita menghadapi fase-fase dengan kebaruan, novelty, karena di dalam era digital ini transformasi digital mendorong dunia semakin hyper connected dan juga teknologi semakin hyper accelerated. Salah satu fokus bahasan yang diangkat di dalam berbagai diskusi di forum G20 maupun ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang berfokus pada upaya mempersiapkan transisi ekonomi menuju ekonomi hijau. Pada berbagai forum internasional, Bank Indonesia juga menyatakan dukungannya untuk agenda sustainability tersebut. Hal ini tercermin dari partisipasi pada high level official meeting, sinergi dengan agenda BIY, juga strategi komunikasi kami, bahkan berbagai perhelatan yang melibatkan stakeholders Bank Indonesia, baik di tingkat internasional maupun tingkat nasional. Agenda sustainability terutama terkait dengan ekonomi berkelanjutan menjadi hal yang penting karena perubahan iklim ataupun bahkan distorsi lingkungan yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi tantangan yang serius bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara di dunia. Perubahan iklim misalnya memicu terjadinya dua risiko. Pertama, risiko fisik akibat cuaca ekstrim seperti gelombang panas, banjir, badai, naiknya permukaan air laut. Risiko transisi adalah yang kedua, karena adanya perubahan preferensi, teknologi, kebijakan dan regulasi, dan model bisnis dalam upaya penyesuaian menuju perekonomian yang rendah karbon. Berdasarkan riset perusahaan asuransi global pada tahun 2021,
total kerugian global akibat perubahan iklim dalam 20 tahun terakhir telah mencapai lebih dari 5,1 triliun USD. Sementara itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perekonomian yang terutama ditopang oleh sektor maritim, pertanian, dan pertambangan diperkirakan akan mengalami kerugian sampai dengan atau mencapai angka 40% dari PDB nasional kita di tahun 2050. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata global yang angkanya berada di sekitar 20%. Risiko-risiko tersebut menjadikan aksi untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim sebagai perhatian yang mendesak di dalam menavigasi pembangunan ekonomi kedepannya di berbagai negara. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, potensi risiko perubahan iklim pada perekonomian dapat termaterialisasi pada sisi moneter maupun sistem keuangan. Dampak perubahan iklim pada stabilitas moneter antara lain berupa: pertama, meningkatnya gejolak harga pangan akibat menurunnya produktivitas pertanian karena bencana alam yang menyebabkan gagal panen, termasuk juga iklim La Nina, El Nino yang juga akan kita hadapi pada semester 2 ini. Tekanan nilai tukar akibat perubahan preferensi investor dan aliran keuangan global yang memandang negara yang mengimplementasikan ekonomi dan keuangan hijau ini akan lebih prospektif. Dan yang ketiga, penyesuaian transisi kebijakan moneter karena perubahan penilaian risiko yang mempengaruhi perekonomian dan kebijakan fiskal. Sementara itu, dampak pada stabilitas sistem keuangan dapat berupa risiko kredit pertama, yaitu risiko kredit yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang rentan terhadap risiko fisik dan risiko transisi terkait dengan perubahan iklim, seperti pertanian dan kemaritiman yang bergantung pada iklim, serta industri otomotif dan migas yang menjadi tidak populer karena emisi karbon yang dihasilkan secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya risiko keuangan dan standar aset di sektor pembangkit listrik, terutama batu bara dan bahan bakar, serta adanya revaluasi instrumen pasar keuangan yang non-hijau. Dan juga tentunya risiko yang ketiga adalah terbatasnya akses terhadap pendanaan untuk carbon intensive industry. Untuk memitigasi potensi risiko perubahan iklim tersebut diperlukan sinergi atau peran semua pihak di dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan. Seluruh otoritas di sektor keuangan telah menginisiasi dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang relevan dengan konsep dan inisiatif keuangan hijau. Demikian juga industri sektor jasa keuangan yang telah merespon kebijakan-kebijakan tersebut dengan berbagai inovasi produk dan jasa keuangan yang mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia terutama yang telah dinaikkan pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar hampir 32% di tahun 2030 nanti. Dengan upaya sendiri sementara sekitar 43% apabila dilakukan dengan bantuan internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa diskursus keilmuan maupun empiris dalam 2 dekade terakhir ini juga telah intensif mengkristalisasi wisdom baru mengenai pentingnya atau peran penting dari bank sentral di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara mendasar, kalau kita pahami tujuan atau tanggung jawab utama sebagian besar bank sentral di dunia adalah menjaga inflasi yang rendah dan stabil di dalam jangka menengah panjang serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun itu tidak cukup. Di luar itu, bank sentral juga memiliki tujuan implisit lain untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui regulasi untuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Melalui regulasi sektor perbankan misalnya, bank sentral dapat secara proaktif memengaruhi keputusan investasi swasta dan mempromosikan keuangan ramah lingkungan dengan menyediakan insentif pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, sekaligus membatasi pendanaan untuk industri padat karbon. Terkait dengan hal tersebut, kita tentunya juga bersyukur bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK memberikan mandat bagi Bank Indonesia dalam bidang pengaturan dan pengawasan makroprudensial serta pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penyamping Simpanan, dan asosiasi juga untuk memperkuat pengembangan ekosistem dan mengakselerasi pertumbuhan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan aktif mendorong perbankan untuk menghijaukan pembiayaannya melalui berbagai ragam inisiatif. Sejalan dengan Climate Roadmap yang digagas oleh Financial Stability Board atau FSB, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan antara lain melalui pertama, mendukung penguatan disclosure atau laporan keberlanjutan di tingkat perusahaan. Hal ini kami lakukan melalui keterlibatan Bank Indonesia dalam Task Force Comprehensive Corporate Reporting dan ke depan sebagai anggota Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntansi Indonesia yang akan mengadaptasi standar pelaporan keberlanjutan global dari IFRS ISB, yaitu International Financial Reporting Standard, International Sustainability Standard Board. Bapak Ibu hadirin, adik-adik wisudawan wisudawan yang kami banggakan. Yang kedua tentunya adalah memperkuat ketersediaan data hijau, khususnya melalui upaya untuk menginkorporasi data terkait dengan pembiayaan aktivitas keberlanjutan dari sektor perbankan. Dan ketiga, meningkatkan kapabilitas dan menerapkan vulnerability analysis dengan fokus pada menilai dan memantau risiko transisi pada sektor-sektor yang terekspos risiko perubahan iklim. Keempat, mengembangkan instrumen kebijakan dan pengawasan untuk mengelola risiko keuangan terkait dengan perubahan iklim serta mengakselerasi pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Antara lain, kebijakan Green LTV, Loan to Value Ratio, dengan down payment berupa kelonggaran uang muka untuk mendukung pembiayaan kepemilikan properti hijau dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM yang hijau berupa kelonggaran pemenuhan RPIM melalui pembelian obligasi berkelanjutan dan atau pemberian pembiayaan pada SDG Indonesia One, sebuah blended finance platform untuk pembiayaan proyek hijau. Dan juga adalah kebijakan yang terbaru adalah kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM hijau berupa insentif pelonggaran GWM hingga 50 basis poin untuk bank yang mendukung pembiayaan kepemilikan properti hijau dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berbagai inisiatif untuk membangun ekonomi dan keuangan hijau serta infrastruktur hijau membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Kebutuhan pendanaan ini jangan hanya dilihat sebagai risiko, tetapi juga sebagai sebuah peluang investasi baru, yakni sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah perlambatan ekonomi global. Upaya dan koordinasi lintas otoritas sangat penting untuk memobilisasi investasi yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan hijau tidak hanya mendorong pertumbuhan sisi supply keuangan hijau, namun juga mendorong pertumbuhan terhadap demand keuangan hijau. Strategi ini juga didukung dengan infrastruktur dan ekosistem keuangan berkelanjutan berupa standar identifikasi dan verifikasi, pelaporan dan pusat data, sertifikasi dan atau pengembangan unit karbon, hingga inovasi instrumen pasar uang atau pasar modal hijau. Berbagai inisiatif pengembangan ekosistem ekonomi rendah karbon akan semakin menggerakkan roda industri ekonomi dan keuangan hijau, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi energi yang berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja baru yang mengedepankan disiplin ilmu atau pemahaman yang berwawasan lingkungan atau green jobs. Dari paparan ini dapat dicermati bahwa banyak sekali bidang pekerjaan di sektor keuangan atau di luar sektor keuangan yang berpotensi menjadi peluang bagi adik-adik wisudawan wisudawati untuk berkarya dan berbakti bagi negeri tercinta ini. Para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, pada bagian terakhir ini kami juga ingin menitipkan 3 harapan besar
kepada para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Ini juga sejalan dengan pilar moral dari IBS, yaitu integrity, knowledge, and skill. Ini saya baca di tabel depan. Jadi dalam konteks itu, pertama, bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ini adalah integrity. Namun jangan berhenti belajar, bekerja keras, dan berintegritas. Jadilah lulusan IBS yang berintegritas baik terhadap ilmu yang telah diperoleh sejak awal bangku kuliah hingga hari ini. Dan jagalah integritas alma mater kalian. Integrity is a must. Karena sikap ini adalah dasar yang akan membentuk diri kita menjadi sosok profesional dalam bekerja dan menyikapi setiap permasalahan. Pastikan diri Ananda semua untuk terus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, terkait dengan knowledge. Jadilah lulusan yang membawa visi perubahan atau agent of change ke depan yang lebih baik. Peran agent of change ini dapat dilakukan melalui berbagai aspek, baik itu pengabdian kepada masyarakat maupun kegiatan riset atau pengembangan potensi yang lainnya. Saya berharap peran tersebut dapat diteruskan oleh para wisudawan IBS melalui sumbangsi kepada masyarakat luas maupun ke industri perbankan secara spesifik, terutama di era digital saat ini yang merupakan masa kemasan para milenial. Dan yang ketiga, terkait dengan skills. Jadilah lulusan yang bisa berperan sebagai problem solver. Dinamika lingkungan strategik baik global maupun domestik yang akan terus berubah. Bigger unknown yang kita hadapi ke depan. Ini akan menimbulkan tantangan dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Sebagai lulusan IBS, Anda semua diharapkan turut berperan dalam upaya pencapaian visi menuju Indonesia maju. Adik-adik para wisudawan sekalian, adalah para calon pemimpin bangsa negara ini di masa mendatang yang akan mencari breakthrough, terobosan solusi dari berbagai permasalahan bangsa ini di kemudian hari. Para hadirin yang kami muliakan, demikian pesan kami yang dapat kami sampaikan sebagai bagian akhir sambutan kepada para wisudawan dan wisudawati IBS yang ke-16 ini. Selamat dan sukses bagi Ananda wisudawan wisudawati. Kami menunggu kiprah adik-adik sekalian bagi kemajuan ekonomi dan keuangan nasional di masa yang akan datang. Kepada Bapak Ibu keluarga yang mendampingi para wisudawan, wisudawati, kami juga ucapkan selamat dan kami turut berbangga atas prestasi yang telah diraih oleh Ananda Bapak Ibu sekalian. Para wisudawan, wisudawati telah menempuh perjalanan yang tidak mudah hingga mencapai hari kelulusan ini. Semua itu hanya bisa diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, serta dukungan dan doa terus-menerus dari orang tua dan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.